Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 7 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Kita diingatkan bahwa Kristus selalu mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami contoh yang sangat baik akan pentingnya doa dalam kehidupanmu. Sebelum dan sesudah Engkau menjalankan karya keselamatanmu, Engkau selalu memulai dan mengakhirinya dengan doa. Tuhan, sadarkanlah kami akan pentingnya doa dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon dan Yohanes, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Di bulan Desember tahun 2003, saya meminta seorang pastor Jerman untuk menjadi bapak rohani saya. Itu terjadi di Manila, Filipina. Dalam perjumpaan pertama, dia ingatkan saya bahwa doa adalah sumber kekuatan dalam berkarya, dan pengalaman dalam berkarya adalah isi doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kedua hal ini selalu dihayati dan diamalkan, maka kita tidak akan pernah bosan untuk berdoa dan tidak akan pernah lelah dalam bermisi. Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang kisah kehidupan Yesus.
sebelum Yesus berjumpa dengan orang-orang yang mengalami penderitaan, pagi-pagi benar dia bangun dan pergi berdoa kepada Bapanya. Dia mau memohon pada Bapanya kekuatan, bimbingan dalam mengarungi bahtera kehidupan baru dalam hari yang baru. Perbuatannya ini secara tidak langsung mau mengajar dan mengingatkan kita bahwa doa adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam doa, kita berkomunikasi dengan Bapa sumber kekuatan. Lewat doa, kita membawa diri kita dekat pada Tuhan. Dan lewat doa, Tuhan pun mendekatkan dirinya kepada kita. Dalam doa, kita ungkapkan apa saja yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Dan lewat doa, Tuhan pun akan menjawab apa yang kita sampaikan. Di sana Tuhan dan kita berdekatan. Maka getaran kekuatan akan saling mempengaruhi. Yang lebih kuat akan mempengaruhi yang lemah. Kekuatan Tuhan yang adalah sumber kekuatan akan mempengaruhi manusia yang lemah, yang adalah ciptaan Tuhan itu sendiri. Itulah yang terjadi dalam diri ibu mertua Simon yang sakit, yang lemah, di saat disentuh oleh Yesus, sumber kekuatan yang diceritakan dalam Injil hari ini. Kekuatan positif energi yang ada dalam diri Yesus Kristus masuk ke dalam diri ibu mertua Simon. Kekuatan energi positif itu sungguh mempengaruhi hidup ibu mertua Simon. Kekuatan itu mendatangkan perubahan positif dalam dirinya. Dia yang tadinya lemah, kini menjadi kuat kembali. Dia yang tadinya sakit, kini dipulihkan kembali. Kekuatan itu tidak sendirinya terjadi begitu saja dalam diri seseorang. Kekuatan itu pasti datang dari sumber kekuatan. Dalam iman kita percaya bahwa kekuatan itu kita peroleh dari Tuhan yang adalah sumber segala kekuatan positif. Kekuatan positif itu kita sedot lewat doa. Karena itu, semakin kita tekun berdoa, maka kekuatan positif akan semakin banyak kita sedot. Semakin kita memperoleh banyak kekuatan dari Tuhan, maka rasa damai dan nyaman akan menyelimuti diri kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, carilah tempat yang sunyi dan berdoalah di sana. Dalam kesunyian, kita akan mendengarkan bisikan Tuhan. Dalam kesunyian kita akan merasakan sentuhan Tuhan. Karena itu rajin-rajinlah berdoa dan serahkanlah diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Terbukalah selalu menerima kekuatan energi positif dari Tuhan. Niscaya kita akan alami kekuatan dan rasa damai yang diberikan Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan menggerakkan iman kita untuk senantiasa mencari kesunyian dan berdoa kepada Tuhan agar kita boleh mengalami dan mendapat kekuatannya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus orang-orang sakit dan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.